akhir tahun enaknya jalan-jalan kemana ya? Pusing di mana-mana rame. Oh, ya ada apa sih ya Ujus? Pagi-pagi udah gogorowokan deh. Ntar sobat Ambe di rumah pada takut ih. Udah, kalau nggak mau macet-macetan mah, mending bakar sampah aja nggak sih di rumah? Aku juga mau kayak orang-orang atau Pute. Liburan jalan-jalan, tapi nggak ada temennya. Udah tuh Aujus, jangan nangis. Ih malu dia udah gede. Tapi aku punya berita hot up to date. Tahu nggak sih Aujus, keluarga Leslar lagi-lagi bikin dunia persosmedan gonjang-ganjing. Aku juga udah ngikutin update-nya Pute. Cenama ya, si kakak Bilar tuh mau polisiin istri anggota polisi gara-gara si pelaku nyinyir ungkit-ungkit masalah Bilar yang sempat KDRT ke Dede Lesti. Lagian ya Aujus, kenapa sih netizen tuh kayak nggak ada kerjaan lain deh? Segala urusan orang yang udah lama diungkit-ungkit lagi. Coba dilihat juga deh Aujus, story pelaku yang DM langsung ke akun Rizky Bilar. Tuh lihat Pute, beneran real ada bukti DM-nya kan? Gak cuma itu, dengerin deh keterangan dari Bang Sadrak Seskoadi, kuasa hukum Rizky Bilar tentang kronologi kasusnya. Biar sobat Amir di rumah juga nggak penasaran. Ini sih namanya jempolmu harimaumu ya Ujus. Buat sobat Ambe di rumah ketikannya harus dijaga ya. Kira-kira gimana sih kelanjutan kasusnya Ujus? Pelaku bakal dipenjara atau ujung-ujungnya berdamai ya? Biar kuasa hukumnya Bang Bilar aja deh yang ngurus Pute. Kita tunggu update-nya aja. Itu juga jadi bukti Pute, rasa sayang Bilar yang tulus buat Dede Lesti loh. Iya si Dede Lesti teh beruntung pisan dapet suami yang bener-bener cinta samanya. Banget. Tolong cariin calon suami yang kayak gitu dong Aujus. Aduh Pute, aku aja jodohnya masih seret. Ini suruh nyariin buat orang. Tapi ya, bukan cuma Bang Bilar aja tahu yang sayang sama Lesti. Banyak bunda-bundanya yang benar-benar udah nganggep Dede Lesti kayak anak sendiri. Salah satunya tuh Bunda Inul yang dari awal Dede Lesti lahiran udah dijagain. Gak cuma itu Aujus, Bunda Inul juga sempat ngelarang Lesti untuk lahiran normal karena posisi bayinya sungsang sama kondisi kesehatan darurat. Ditambah bayinya juga prematur. Jadinya Dede Lesti teh kudu disesar. Sok gera lihat momen yang menegangkan Dede Lesti pas lahiran baby L. Aku ikutan terharu dan deg-degan banget. Harusnya masih 5 minggu lagi lahirannya, tapi karena kondisi tertentu harus lahir prematur. Dan alhamdulillah Dede Lesti dan baby L selamat. Happy banget ya. Lihat Dede Lesti lahiran aku jadi takut deh Aujus, belum siap nih kalau aku harus ngelahirin. Pute ya emang belum siap atuh, kan kamu hamil aja belum, punya pasangan aja belum. Teeling akamu mah, mending lihat deh kedekatan Bunda Inul yang jenguk Dede Lesti setelah lahiran baby L. Terus bawa kado banyak banget. Bunda, aku juga mau dong kadonya. Bunda Inul bener-bener udah kayak ibu kandungnya Dede Lesti Pute. Kelihatan sayang banget, sampai ngasih wejangan-wejangan gitu. Pengen diangkat anak juga deh sama Bunda Inul. Gimana ya caranya Aujus? Mending aku halu-halu dulu deh. Bangun Pute, tongsok mimpi. Aku tuh demen banget ngeliat Abang El, perasaan baru kemarin brojol. Sekarang udah 4 tahun aja. Mana pinter nyanyi lagi, mirip bundanya. Lihat deh nih Abang El kor waktu nyanyi. Aduh Gusti, Abang El pinter banget sih. Onti Putih jadi minder deh, suaranya kalah bagus sama Abang El. Gemes banget ya Sobat Ambiar, pinter pisan. Ya pasti minder lah Putih, orang suara kamu juga goreng patut. Bagusnya diam aja deh. Kebiasaan Aujus mah meragukan suara indah aku. Tapi Aujus, Abang El lagi lucu-lucunya juga loh. Abang El punya adik lagi yang gak kalah gemes. Ada Baby Lesha. Aduh sih, ini sih jadi dugem alias duo gemes. Iya kan, aduh, anak-anaknya Bunda Lesti sama Papa Bilar lucu-lucu banget. Tapi tahu nggak Putih, Bunda Lesti lagi hamil lagi anak ketiga tahu. Aduh, Abang El masih kicik-kicik udah punya 2 adik aja. Tayang-tayang gemes banget sih. Bayi-bayi premium ini masih kecil udah pada pinter-pinter. Pasti banyak deh yang sayang sama keluarga Leslar kan. Idaman banget gak sih Aujus? Bener banget Putih, definisi keluarga bahagia ya. Selain tadi ada Bunda Inul yang udah anggap Lesti kayak anak sendiri, ada juga bunda-bunda lain juga Putih. Ada Mama Is yang sayang banget sama Lesti, ampe dianggap anak loh Putih. Awas jangan iri lagi.
Dulu tuh emang waktu mereka ini kebetulan aku lagi jadi juri di DA gitu. Mama yang melahirkan ya, Ma? Melahirkan dari kebon ya. dan memang yang ngeklik pada saat DA1 tuh Lesti. Yes. Terus DA2 Iki Ido gitu. Iya. Yang ngeklik secara hati ya. Iya. Kan ada banyak tuh anak-anak, tapi kalau Lesti tuh kenapa ngeklik? Karena aku ngerasanya gini, ini anak masih kecil banget. Yes. Dari Cianjur ujung Berung, Iya. ya kan? Ma, Terus berliannya ini anak kecil banget, gitu banget sih, Ma. Sengaja itu. gini, dari ujung Berung Beli terus berlian di Dewi kesini. Persik. Lu iklan terus ya. Oh dia jualan jualan Dewi, jualan berlian Iya, sekarang. maafin calon istri aku ya, maafin ya. Pantesan kaya banget ya. Iya, makanya aku mau. Ya kayak nggak makan berlian orang. Oke, terus dari jauh Cianjur and then. Maksudnya masih kecil, orang tuanya juga bukan orang tua yang sudah berpengalaman di Jakarta. Jadi memang perlu banyak bimbingan. Aku tuh suka inget diri aku sendiri karena mama kan dulu merantau gitu. 12 tahun gue tuh merantau ke Bandung loh. Dikasih duit 60.000 harus cukup untuk 1 bulan. Jadi merasa ada satu kedekatan, ikatan emosional karena sama-sama ya, kurang Iya. lebih. Kau memang kacau. Ala-ala si Mama Iis menibager pisan, udah gitu lembut banget hatinya. Sama-sama ngerasain perjuangan buat jadi penyanyi terkenal. Makanya Mama Iis cocok pisan nih sama Dede Lesti. Cerita hidupnya kan sama, Aujus. Aduh, Mama Is mah best pisan atulah. Tapi tahu nggak sih Aujus, walaupun Mama Iis anggap Lesti ini kayak anak, Mama Iis juga suka ngomongin Lesti dari belakang. Masa Lesti dibilang tukang nyinyir? Lihat deh ini tayangannya. Lesti Kejora. Lesti Kejora mana? Lesti mau yang mana? Dominan, emosian, Tunggu dulu. pelin-pelan, cerewet. Sebenarnya kalau nggak ada kamera dia gini nih. Oh wow. Iya kan deh. Oh wow. Lu kalau kita ngobrol berdua gini kan. Oh oke, Raffi Ahmad. Gue baru tahu Lesti nyinyir emang ya. Oke, Raffi Jangan Ahmad. pada marah karena emang ini antara anak dan ibu. Oke, bisa banget. Ini Mama Is julid banget deh. Kayaknya itu mah sama aja ya. Sama mama sama anaknya sama-sama tukang nyinyir deh. Iya, itu mah kayak kamu banget Aujus, demen banget deh nyinyirin orang. Aduh. Udah aku capek banget nih aku tuh. Dari tadi ngomongin yang gak berhenti-berhenti. Ayo mending kita minum es cekek gula batu dulu. Yuk sama banget. Tenggorokan aku juga udah kemarau nih. Kering banget. Sambil makan cireng sama tahu isi kali ya Putih. Sobat Ambiar, jangan kemana-mana ya. Stay tune terus, tetap di Pagi-Pagi Ambiar, geger. Aujus, tadi Cina ada berita geger lagi. Ada apa sih? Putih, Sobat Ambiar. Nih ya, kamu tahu kan? April, asal Cirebon yang dulu pernah viral karena suara merdunya pas live di media sosial. Ih, tahu tuh Aujus, aku tuh lagi sering nontonin dia. Sama Arbil yang pernah viral juga karena sering cover lagu dangdut hingga jutaan viewers. Tahu nggak kamu Putih? Iya tahu Aujus, mereka tuh kan kemarin baru aja dapat ajang pencarian bakat nyanyi dangdut gitu. Aujus ngikutin nggak sih? Nah, aku teh kagum sama mereka loh. Yang berawal dari viral bisa juara 3 sama 4 loh. Sampai punya banyak fans dan bikin fans club gitu. Iya Aujus, tahuan ya. Bener, apalagi pas April bawain lagunya Insan Biasa, lagunya Lesti Kejora. Di situ aku udah yakin dia bakal berada di tingkat tertinggi. Congkoknya itu loh Aujus, udah kayak roller coaster. Nih ya, mending kita dengerin aja deh. Aduh, kalau ini gak kalah bagus juga cengkoknya Putih. Arbil dengan cengkok dan pesonanya di atas panggung yang memukau. Satu kali engkau masih ku maafkan. 2 kali kau sudah keterlaluan. Dengerin sendiri ya Putih. Abril
aku fansnya kamu. Suaranya bikin aku meleleh banget. Tapi ya Ujus, dengan totalitas suara dan penampilan mereka itu banyak tau netizen yang kecewa karena mereka cuma dapat juara 3 sama 4. Apalagi para fansnya April nih. Kita lihat dulu. Iya, ada yang bilang nggak terima dan kecewa. April cuma jadi juara 3. Tapi ya namanya juga kompetisi ya Putih. Tentu juri lebih tahu ya. Aku juga udah setuju banget nih sama netizen. Gak terima. Tapi ya udah deh. Aku percaya mereka bakalan sukses di luar sana. Pokoknya tungguin aja ya war tiket konsernya. Iya Putih, untuk sampai di posisi sekarang pun mereka nggak mudah loh. Contohnya nih ya, April itu dulunya di Cirebon ngamen kesana kesini loh. Demi sesuap nasi. Ini kasihan banget ya Ujus. Iya nih, lihat deh ceritanya April saat di pagi-pagi ambyar. Ini bisa nyanyi. Kualitas. Nih, Karen, lu harus belajar dari dia. Lu baru rilis single. Ih, suara gue tuh. Kalau gue sebagai penyanyi ngorbitin dia bisa nyanyi, bisa tenor, bagus. Om Karen Mau launching mau single. launching single. Suaranya keren. Suara kamu. Soalnya suara dia kayak suara rakyat. Tahu nggak kenapa? Tidak terdengar. Single aku nanti launching bakalan meledak. Jangan begitu. Amin, meledak. Kita Dua nanti- luka-luka. Tapi kita senang loh, kita berempat mengucapkan terima kasih. Ya. Makanya aku kayak Manya tadi, begini. Oh iya, iya, Karena benar. dikasih apa? Oh itu di Oh, ya, oh dikasih mama kamu gini. begini karena kasih gini. Aku tahu dia dari semenjak kecil loh, sekarang udah lumayan agak gede. Iya. Oh, Tapi gitu, dari Wi. kecil dia tuh intens sekali untuk live di Tok Tok. Dewi tuh sering lihat kamu waktu kamu masih jadi embrio, dia lihat. Enggak, Sini, Dek, sini, Dek. Gua lihat dia, suara dia bagus. Kok Iya. suaranya bagus banget Dek, ya, kayak si yuk, Dede duduk, Lesti. duduk, duduk. Akhirnya gue kasih gift gitu ceritanya dulu. Dede April, bagi ambiar. Dek, Dede April tuh umurnya berapa? Dede bagus banget suaranya tahun. loh. Berapa? 13 tahun. 13 Iya. tahun. Pak, kamu waktu mulai live tuh dari umur? Dari karena ada yang bilang katanya daripada ngamen panas-panasan mending live TikTok aja. Oh, jadi kamu tuh suka ngamen. Kalau Dari umur kalau berapa sayang itu kalau di ngamen di Tok Tok? dari kelas 4, Dari waktu 4 kamu live SD. sama waktu Mami Dewi lihat tuh kamu kelas berapa? kelas mau naik kelas 6. Iya, sekarang udah kelas 8. Maaf, ngamennya tuh di aplikasi atau di Iya. jalan gitu? Awalnya tuh di jalan dulu baru di TikTok. Oh. Kamu yang ngajarin nyanyi siapa sih? Otodidak kakak. Otodidak. Otodidak. Bagus. Ya karena Tapi apa? pasti kan ada entah dari mamanya yang bisa nyanyi atau papanya. Nggak ada. Oh nggak ada yang bisa nyanyi? Nggak ada. Cuman ayah suka nyanyi-nyanyi. Ya. Berkat ini mah. Mulai berkat. suka nyanyi, jadi musisi jalanan, ngamen gitu dari umur berapa? Dari umur 5 tahun. 5 tahun. Emang disuruh sama orang tua gitu? sayang? Enggak, ini apa niat Dede sendiri pengen ngamen. Kenapa harus ngamen? Pengen ngebahagiain orang tua. Iya pastilah ya ingin lebih baik lagi kehidupannya gitu ya. Emang orang tua kerja apa? Nggak bisa kerja berat. Ayah sakit ginjal. Oke. Kalau ibu? Ibu rumah tangga aja ngurus adek sama. Tapi dengan kamu live di Tok Tok itu lumayan nggak hasilnya? Saya lebih enak lumayan hasil di Tok Tok atau ngamen di jalanan? TikTok. Alhamdulillah ya rezeki kamu. Kalau boleh tahu dalam sehari itu kan aku kalau ngeliat Dede kan tiap hari live tuh. Iya. Itu dapat berapa? Kalau lagi sepi banget tuh 300.000. Oh, sepi Sepi 300 ribu. banget 300.000. Itu koin apa 300.000? Kadang banyak yang ngasih kalung, gift bunga, gift. Ya. Gift gitu ya. Kalau satu bulan. Kalau 1 bulan dikumpulin alhamdulillah bisa 1 juta atau 1 juta lebih. Oh gitu. Kan tapi kalau ada yang ngasih kayak singa gitu Iya. kan bisa 4 juta. Iya, sehari pernah dapet 15 juta. Berapa? Ih, 15 juta? Iya. Sama kayak Dewi. Dewi kalau ngamen di Tok Tok tau nggak dapetnya apa? Apa? Dikasihnya bukan koin. Apa? Dikasih harapan palsu. Sorry ya. Gua gak pernah dapet harapan palsu. Gua yang memberikan. April, kita mau kasih lihat. Aku nggak mancing, emang dia nggak pakai pancing. Dengan baik-baik. I have value, you know. Rian tuh baru pulang Dewi Persik, loh, Rian. ikan segar. Kagak, bosan. April, kita mau kasih lihat artikel yang satu ini ya. Ayam. Ini buat kamu. Kerap disebut lip sync saat cover lagu. April penyanyi cilik buktikan suara indahnya kepada netizen. Saking bagusnya suara kamu dibilang lip sync. Waktu kamu nyanyi dibilang lip sync, mau merah nggak rasanya?
Ya itu sih hak masing-masing mau bilang lip sync mau enggak, cuman kayak udah sabarin aja. Karena tiap hari juga pasti ada yang bilang lip sync. Saking bagusnya itu suara Ada kamu. penyanyi dangdut nggak yang nge-give kamu selain Mami DP? Belum ada, sejauh ini belum ada. Baru Mami Dewi aja yang masuk? Mami DP masuk tuh Tapi paling enak terharu kalau sampai gemeteran. ditontonin lagi live, ditontonin sama Dewi itu paling enak loh. Bener. Kita langsung dapat boom 2 juta, boom 4 juta gitu. Wih, Dewi nanti itu di saking sini baiknya. pasti juga dikasih sesuatu sama Dewi Persik ya. Kenapa kasih sayang? Apa Ya, sih? tapi kita lihat dulu nih komentar netizen Iya. dari suara kamu. Perpaduan suara Lesti sama Sri Devi. Ya cuma lip sync doang. Saking bagusnya sampai dikira lip sync. Sing. Sudah, kamu nggak ada cita-cita kepengen ikut audisi? Oh, kenapa nangis? Kenapa sayang? nangis, Tami? Kenapa saya? Kenapa kamu menangis? Kan alhamdulillah udah bisa masuk ke pagi-pagi Iya, Ambiar, alhamdulillah, rezekinya disaksikan bagus. sama orang-orang seluruh Indonesia. Kenapa sayang? Kenapa? Kasihan sama ayah, belum bisa bahagiain. Iya. Dulu Mami Dewi juga papinya juga sakit ginjal, kencing manis, ginjal. Tapi Mami Dewi tetap semangat. April, tahu nggak? Orang tuh kalau sakit, apalagi orang tua, biasanya insya Allah bisa sembuh keadaannya membaik. Kalau dia merasa bahagia, melihat anaknya bahagia, melihat anaknya sukses. Kamu di sini juga pasti bisa membantu kondisi papa kamu bisa lebih sehat lagi. Ayo makan di sini, nyanyi yuk. Nyanyi, coba nyanyi biar masyarakat tahu nih bahwa suaranya ini bagus, ini patut itu diperhitungkan. Ya, kali ini spesial. April mau nyanyi lagu. Kamu harus ikut audisi nanti Mami Dewi Ya. jurinya, ayo. Sebentar. Nyanyi enak aja. Ayo, kru sini, belakang ayo sini aja. Ayo nyanyi lo, ayo. Ayo sini, ayo. Dia mau nyanyi, lu juga lo. Sini ayo. Ayo, semua lo. Sini. Ayo lo. Ayo. Jangan males dong. Ayo dong. Nggak ada duit, Hana. Bang, ada uang cash nggak? Ada uang cash nggak, Hana? Ayo. Lu pada joget ya. Ini ya. Dong. Arci lu sini, Arci nggak mau kesini lu. Kita kamu nyanyi, Udah pinjam dulu kita deh, Pak. joget. Duit, Pak. Mana, Pak? Siap ya? Di bagian dua, Dede April dengan iming-iming, let's go deh. Bangga deh aku sama April, punya suara bagus dan gigi bisa bikin dia di posisi sekarang ya Ujus. Tapi aku juga tahu loh Pute, Arbil meniti karir juga penuh perjuangan. Dulunya Teh dia cover lagu dangdut gitu di media sosial. Berbekal suara yang bikin aku terpukau, dia mampu buktiin diri loh. Nih kamu tonton aja deh kisahnya. Selamat pagi Arbil, selamat datang di Pagi-Pagi Ambiar. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Arbil, let's go. Kita mau ngobrol-ngobrol. Ini penyanyi muda asal Sumatera Utara. Sumatera Utaranya di mana Arbil?
Gak usah pakai mic. Pakai mic kecil aja yang ada di dalam jas kamu. Di mana? Tanjung Balai Asahan. Tanjung Balai Asahan. Selamat pagi. Ini artis Anda, Asahan. Arbil, ini kan sekarang sudah mulai dikenal banyak orang viral di media sosial. Arbil umurnya berapa sekarang? 16 tahun. Wih, 16 tahun. Ya ampun. Mulai pertama kali nyanyi itu belajar dari siapa? Dari dulu sebelumnya waktu umur 8 tahun nggak suka nyanyi lah, gengsi. Jadi sama orang tua dipaksa. Jadi lama-lama alhamdulillah hobi nyanyi sampai sekarang. Siapa yang maksa waktu itu, papa, mama? Dua-duanya. Dua-duanya. Manis loh dia ya. Ya, kan tadi makanya VO-nya juga udah ganteng, suaranya bagus gitu. Papa sama mama penyanyi juga atau ada darah seniman? Penyanyi. Dua-duanya penyanyi. Oh, pantas. Ini kamu ini udah ikut-ikutan audisi nggak? Belum. Oh nanti ini kan ada tahun depan ikut audisi. Kenapa suara sebagus ini nggak ikutan audisi? Eh, Malu. Mau ikut atau enggak? rezeki tahun kemarin. Tapi pernah ikutan. Oh pernah ikutan. Tahun ini ikutan lagi ya. Ya di mana ikutannya? Di salah satu Di salah ajang satu pencarian stasiun bakat ya. Tapi pencarian. Arbil, ini sekarang kamu kelas berapa? Kelas 2 SMA. Kelas kelas 2 dua SMA. Kalau dari sekolah tuh dukungannya gimana tuh buat kamu? Kalau mau nyanyi apakah harus izin segala macam Sama orang tua atau atau gimana? dibebasin aja? Kalau nyanyi, kalau dari sekolah itu sangat support. Kalau orang tua Orang tua Support banget. lebih support lagi dari lebih support lagi. Kamu Arbil. ambil job-job juga gitu? enggak. Oh kok nggak ngambil Nggak ambil job-job? job? Karena nggak diizinin dulu sama orang tua. Oh bagus, ya fokusnya Fokus ke sekolah dulu. Itu yang paling utama. Walaupun orang tuanya memaksakan awalnya anaknya untuk bernyanyi, sekarang lihat suaranya luar biasa bisa tampil di sini, tapi sekolah tetap yang utama. Betul, Sabtu Minggu mah boleh ya. Bener, masalah uang urusan orang tua. Tapi kamu juga dapat komentar positif nih dari seorang penyanyi. Dari Kita teman kasih lihat kamu ya. nih. Ya, dari Jirayut. Bagus sekali. Ya Allah, Jirayut. Aduh, Ayut. Iya, luar Dibilang biasa. bagus sekali. Kamu sempat baca komentarnya Jirayut nggak? Sempat. Gimana rasanya dikomentarin sama penyanyi nih? Waduh, Dikomentarin Kak Jirayut. senang sekali lihat komentar dari Kak Jirayut, Kak Ulan, rame lagi lah. Tapi kamu emang suaranya bagus, benar bagus banget. Maksudnya udah mateng banget gitu. Iya. Jadi kalau ikut kompetisi, Tinggal dipoles-poles. tinggal nunggu lawan yang lebih hebat lagi gitu. Iya. Gitu aja. Itu komentar King Nasar, dia juri loh tuh. Tapi benar dong, benar nggak sih? Benar nggak Kak? Gitu. Ini sebagai penyanyi jazz senior gimana? Mana? Ini. Suara saya memang kan saya udah terlalu terbagus banget kan. Ya. Iya. Ya, Jadi memang hiburan buat harusnya kamu, dia, sayang. Tapi harus kamu ada. bisa cengkok keriting begitu? Dari itu Siren ya? Dari mana gitu? Dari mana belajarnya? Emang atau- orang tua juga nyanyinya Atau dangdut tidak, kah atau Melayu? Dangdut. Oh memang dangdut. Tapi kamu kan pasti ada role model. Siapa nih kira-kira Idola kamu. Sehingga kamu bisa mencontohkan Panutan. setiap cengkok, setiap penampilannya. Terutama itulah Kak Lesti, Kak Kalau dari Selvi. cewek, kalau dari cowok. Dari cowok Bang Faul. Arbil. Ini ya Kak Barkum, dia juga pengen nyanyi. Coba ajarin Kak Barkum. Tante, Di Bunga tante. Sari, Barkum. Barkum. Ini Coba maju kabarku. Gimana sih? cengkok dangdut, coba ya. Sama Nasar tuh apa Nasar? Coba kamu ajarin tante dulu. Ya bagus. Soalnya, iya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Tante Barkum pengen Mau panggil tante atau mau panggil Ua? Tante mic-nya mana tante mic-nya? Coba kamu ajarin cengkoknya, nanti Barbie akan ikuti cengkoknya kamu. Ya. Oh iya benar. Coba tuh. Coba ajarin. Tuh ada mikrofonnya. Sebagai penyanyi jazz Silakan internasional Arbil. ya kan. Kamu dulu, baru Kak Iya Barbie. kamu dulu, cengkok. Lagi Arbil lagi. Susah. Ya, enggak, tapi sebagai bagus. Lagi. Yang lebih sulit, yang lebih sulit. Yang lebih sulit. Nanjak lagi mati deh gue. Sebentar. Apa?
Oh nggak kedengeran soalnya suara rakyat. Suaranya memang bagus sekali. Tapi Abi nyanyi lagi dong, King, coba King. Kita Pengen penasaran. Enggak, justru kita penasaran lihat dia nyanyi. Nyanyi Suhu dong, di atas suhu. Gimana sih? Arbi nyanyi lagi Pati. dong. Ikut seneng deh aku masih muda udah bisa berjuang buat gapai cita-citanya loh. Hadiahnya nggak main-main loh Putek. Udah dulu aku mau latihan vokal dulu biar ikutan juga. Aku juga ikutan. Baik Sobat Ambiar, setelah ini kita balik lagi. Tetapi pagi-pagi Ambiar, geger. Putih. Kamu masih inget gak sih sama girl band Beauty yang terdiri dari cewek-cewek cantik jebolan ajang kompetisi menyanyi dangdut? Ingat dong Aujus, yang terdiri dari Nelly, Putri Ismari, Aulia, Rara, dan Nia. Kenapa sih kamu tuh nanya-nanya, kangen ya sama mereka? Iya, aku kangen banget deh sama mereka. Karena udah sibuk sama kehidupan masing-masing. Emang tuh mereka kemana sih Aujus? Kok udah gak pernah kelihatan bareng lagi ya? Iya Putih, karena 3 personel mereka udah pada menikah. Ada satu yang segera akan menikah, tapi malah yang satunya baru putus cinta. Hah? Siapa aja tuh Aujus? Ayo dong ceritain ke aku dan Sobat Ambiar. Belum lama ini, Aulia mampir ke Pagi-Pagi Ambiar berbagi kisahnya yang alami keguguran waktu itu. Kita semua turut sedih ya Aulia. Semoga kamu tabah. Nih, lihat deh ceritanya. Pertama kali ngelihat 2 garis, itu langsung kasih tahu Cahu tuh saat itu. Jadi ceritanya ini benar-benar pengalaman yang luar biasa dan pertama kali aku mengalami kehamilan dan efek dari kehamilan itu kayak wow, kayak amazing banget nih gitu ya. Terus untuk pertama kalinya aku hamil itu justru kita berdua ini sama-sama tidak mengetahui sama sekali kalau kondisi aku lagi hamil ternyata gitu. Jadi maksudnya nggak ada ngidam-ngidam apa atau justru malah sakit Mami. Makanya aku kayak ngerasain efek hamilnya itu kayak oh ternyata kayak gini ya rasanya hamil gitu. Jadi waktu itu hari pertama lebaran itu awalnya tuh demam, flu, pusing gitu. Lebaran Idul Fitri apa Idul Idul Fitri. Idul Fitri kemarin. Tapi dari puasa ya?
sempat juga puasa. Oh iya, dari puasa tuh udah lumayan apa sih, mau sakit lah gitu. Dan hari pertama sakit banget tuh di hari Idul Fitri itu. Terus aku pikir karena kecapean nih. Soalnya kan sebelum-sebelumnya itu kan Aulia syuting juga sampai subuh kan yang acara. Jadi kita ada garap project Kecapean lah intinya. single juga, jadi benar-benar kecapean banget. Jadi aku pikir itu wah demam nih, ya udah tuh minum. Dipikir kecapean, minum obat. Minum paracetamol gitu untuk menurunkan demam gitu kan, flu. Terus kok nggak sembuh-sembuh begitu. Akhirnya aku share ke Instagram gitu kan, iseng aja gitu. Waduh, aku nge-share kayak waduh kok nggak demamnya nggak turun-turun nih begitu. Terus? Sama teman-teman yang ada di Instagram kayak coba deh di tes pack katanya gitu. Mungkin kamu hamil. Itu kita masih nggak percaya sama sekali. Akhirnya dicoba. Akhirnya setelah 1 minggu sakit, kita akhirnya tes pack. Ternyata garis 2. Itu shock banget kan, Re. Shock bahagia. Shock bahagia, maksudnya kayak nggak nyangka gitu loh. Ternyata sakitnya itu bukan karena hamil ternyata positif. Masalahnya kita udah minum paracetamol. Iya, paracetamol kan karena demam gitu. Terus habis itu kita coba lah langsung ke dokter. Di singkat cerita dicek nggak ada janinnya, kosong gitu. Jadi rahimnya kosong, nggak ada apa-apa begitu. Dan terus ya udah tuh, hari keempat kalau nggak salah, hari keempat mau Lebaran itu sempat keluar kayak gumpalan darah gitu kan. Nah jadi di hari sebenarnya malam takbiran tuh Aulia udah ngeflag. Nah dipikirnya tuh mau mens juga. Ya pokoknya tuh riuh banget deh kemarin tuh karena bingung juga. Sementara dokter juga bilang tidak ada janin, embrio tidak berkembang, tidak ada sama sekali. Tapi kamu merasa ada yang salah dengan badan kamu. Kemudian gumpalan darah keluar gitu gumpalan darah keluar sekitar hari keempat. Dan dokter pun kalau begitu nggak bisa menentukan ini kehamilan tuh masuk minggu keberapa juga nggak bisa ketahuan ya. Belum. Terus abis itu singkat cerita, coba deh katanya cari dokter yang ini lagi. Soalnya kan waktu itu kan cuma USG doang kan. Opsi lainnya. Iya, opsi lainnya. Aduh Putih, kalau dengar cerita Aulia sedih banget ya. Iya ya Ujus, menantikan anak pertama, malah keguguran si Neng Gelis sampai dihujat sama netizen. Bener Putih, bukannya kasih dukungan malah kasih hujatan. Ada aja dan netizen ini. Tapi Putih, kamu tahu nggak sih ini ada berita bahagia dari salah satu personel mereka juga loh. Aduh, berita apa sih Ujus? Emangnya berita bahagia dari siapa? Ini loh berita bahagia datang dari Putri Isnari yang lagi mengandung anak pertamanya Putih. Cus Putih, kita lihat bareng yuk. Ya Allah Putri. Alhamdulillah. Kasih lihat suami. Alhamdulillah tuh. 2 garis. Waktu itu suami bilang apa? Suami itu kan paling gengsi nangis di depan umum ya. Laki-laki lah ya. Cuman dia seneng banget sampai kayak Masya Allah meluk, kayak lebih proteksi sekarang. Itu aja. Itu kan depan kamu. Yang kamu tahu di belakang kamu? Di belakang aku ya. Neng belum? Hah? Nangis maksudnya? Ya, Neng Nong. Tahu dari mana dia? Apa itu Neng Nong? Aku nggak paham loh Neng Nong. Nangis itu bahasa Jaksel zaman sekarang, parah. Oh, Neng Ningkung. Dasar yang bilang tadi. Nangis, tahu dari mana kamu dia nangis? Aku ngelihat sekilas sih, kan toilet kan. Dia masuk ke toilet ya aku lihat. Bukan karena toilet lagi mampet dia nangis. Enggak. Laki-laki itu emang gitu ya? Iya. Mbak Sultan juga gitu, Mbak Anissa. Kadang kalau nangis tuh di belakang, nggak mau ngeliatin gitu. Enggak, dia sih. Saya nggak pernah. Depan belakang sama aja. Depan belakang sama aja. Maksudnya Mbak Ani. Mas Sultan bukan elu. Masih pagi ya. Dia ketawa aja. Itu pertama kali tahu kamu berbadan 2 kapan? Masih ingat nggak? Aku paginya cek, terus dia kan lagi ke Empang. Terus Putri kasih taunya sore, kayak mau ke malam gitu. Terus seprotektif apa sekarang suami Abdul Aziz? Kalau yang banget sih enggak. Kayak contohnya nih izin ke Jakarta ini aja membutuhkan rayuan maut yang agak lumayan ya, maksudnya
nggak sekali ngerayu langsung. Kayak gimana? Rayunya gimana? Coba kasih contoh ke Coba Abang. ceritanya Ya, ini masa suami iya. kamu ya, ini suami kamu. Gak ada. Ya lu aja yang paling dekat. Jauh banget mana selera dia begini. Dari Bang Ajis ke sini. Gila dia. Wah, mana coba Kayak ngerayunya. misal kayak digambarin gitu kayak aku di sana pengen ini dulu, pengen kerja dulu, pengen kayak liburan gitu. Jadi kayak pengen bawa dirinya jadi lebih happy. Semangat, lebih happy. Semangat kayak gitu. Nggak gampang Bagiannya tapi. gimana? Abangnya gimana? Abang-abang gitu. Enggak, ya kayak gitulah. Cukup aku yang tahu ya bagaimana cara. Ya kan kita merayu pengen suami. tahu bahagianya gimana. Ya pokoknya kayak boleh nggak Putri kan senangnya kayak gini. Oh. Ya pokoknya ngasih gambaran-gambaran yang buat Putri happy gitu. Ya, Jadi akhirnya dikasih. akhirnya boleh. Berapa lama kamu boleh dikasih di Jakarta? Nggak sampai 2 minggu ini. Nggak sampai 2 Dan minggu. setahun boleh di Jakarta. Enggak dong. Kan abangnya bisa ke sini. Abangnya bisa kesini tapi kan kerjaannya gimana? Di sana bener Iya, iya. ya. Bener. Ini kita mau kasih lihat ya perbedaan Putri setelah dia hamil atau berbadan 2. Hamil anak pertama Putri Isnari akui lebih sensitif, gampang nangis dan juga marah. Jadi Kenapa? Parah sih kalau bisa? nggak tahu Putri kan nggak ada mual, nggak ada muntah, alhamdulillah. Nggak ada juga yang ngidam pengen ini pengen itu, tapi lebih sensitif sama Sensi aja gitu ya. pengen lebih diperhatiin kayak gitu. Kalau misalkan kayak nggak ada kabar kayak gitu itu bisa nangis. Overthinking ya, Pokoknya, macam-macam gitu. Ya lebih kayak gitu. Oh iya? Terus aku juga dulu waktu anak kedapam. Mamanya anak. Tapi bisa loh, Ajis yang ngidam. ngidam apa? Oh, Ngidam Ajis, jadi kayak misal dia mau makan apa, kalau dia pengen makan ya harus di detik itu juga meskipun tengah malam kayak gitu. Mas Sultan gitu nggak waktu ngidam Mbak Ani? Waktu ngidam. Waktu Mbak Ani ngidam gitu nggak? Enggak, dia mah. Saya lempeng orangnya nggak tahu, bingung. Oh, Nggak tahu. Kalau dulu kamu ngidamnya apa waktu itu? paku. Berhenti kali ah. Dinanya orang hamil bang ngidamnya apa? Waktu Rujak. yang dulu itu. Bakso yang dulu. Iya. Aduh jangan bahas-bahas yang dulu. Yang sekarang. Putri ada nih. Jadi sekarang tuh kalau ngomongin apapun sekarang ke kamu harus lebih hati-hati gitu. Iya agak lebih cepat ini sih, tapi kan itu nggak bisa dibuat-buat ya. Iya. Jadi buat yang ketemu saya terus saya agak gimana mohon maaf. Berarti kita di sini kalau ngomong mohon maaf. Enggak Mbak gitu Putri, juga maksudnya. Tapi ada nggak pernah orang misalnya komplain ke kamu, Putri kamu sekarang kenapa sih jadi lebih sensitif walaupun misalnya mereka tahu kamu keadaannya sedang berbadan 2, ada nggak yang kayak gitu? Atau di Instagram gitu? Suami sendiri sih. Bilang apa dia komplainnya? Komplainnya kayak kenapa sih sedikit-sedikit marah, kenapa sih dikit-dikit nangis, kayak gitu. Ya aku bilang ya ini bukan mau aku, kayak gitu. Mending kamu dikit-dikit marah, dia dikit-dikit operasi hidung tuh kayak. Oh my god, selamat loh buat Neng Gelis Putri atas kehamilan pertamanya. Tapi emang bener ya Ujus, mood ibu hamil itu nggak bisa ditebak, Iya dong Putih, namanya juga perubahan hormon. Nanti kamu juga bakalan gitu loh Putih. Iyalah Ujus, Putih pasti kayak gitu, tapi versi galak. Tapi ya Ujus, kalau personil yang satu ini beritanya baru pisan melahirkan anak pertamanya loh. Tahu kan kamu siapa? Kamu mah emang galak Putih, makanya cowok takut sama kamu. Duh, udah pasti tahu lah. Pasti Nia kan yang baru aja lahiran anak pertamanya. Nia, konser lo pakai itu pasti. Gimana rasanya menjadi ibu muda di usia 23 tahun? Iya. Seru aja sih Kak, kayak punya mainan baru gitu. Seru. Iya, seru. Masa sih? Kamu Kamu nggak pusing, nggak kaget. Kamu kan baru, masih muda, terus tiba-tiba punya anak ngurus Kalau banget. kaget gimana? Enggak, maksudnya kan kalau umur masih muda gini kan dia kaget pasti. Kaget. Belum pernah pengalaman. Iya, tapi Nia kan dari dulu kan sering jagain adik kan pas kecil. Oh. Iya, Oh, udah jadi- terbiasa. Iya, udah biasa. Nia sekarang tinggal di mana sih? Sekarang di Kalimantan Timur, di Tenggarong. Oh di Tenggaro. Daerah tambang tuh. Betul, Bang. Abang kalau tambang aja langsung Usaha matanya. tambang Indra. Ya, Iya. usaha tambang. Bukan, Hah? bukan. Tapi masih setia sama istri kan? Masih. Kenapa emang bang?
Emang Musa banyak yang nggak setia? Enggak, kalau gaul sama abang jadi nggak setia dari bawa ke klubnya abang. Waktu yang menjawab. Kalau di awal pernikahan itu semuanya indah. Iya. Betul juga sih. Terus maksudnya abang kemana nih? Ya, maka waktu yang menjawab. Betul. Ya kan? Jadi Lihatlah Bang Hotman, awalnya jadi nanti indah. Anda harus siap-siap waktu yang menjawab, ya. Maksudnya gimana sih, Bang? Baru nikah loh, Bang. Yang saya aja justru persiapkan dirimu gitu aja. Waktu menjawab itu apapun bisa kejadian. Iya juga sih. Saran dari aku, kamu telepon istrinya Hotman Paris untuk minta tipsnya. Iya benar. Nia, kemarin persalinannya gimana? Sesar atau normal? Alhamdulillah Nia lahiran normal kemarin. Bagus. Iya normal. Hebat loh. Jalan anak umur sekarang yang Gen Z gitu mau lahir normal. Kamu hebat. Tapi Nia, yang kita dengar kamu tuh lahirannya bukan di rumah sakit. Di mana? Di rumah makan. Kan kita nanya Rian. Di mana Nia? Di kliniknya dokter kandungan Nia kemarin. Di Jakarta. Di Kalimantan Timur. Ada rumah sakitnya, cuman rumah sakitnya tuh nggak bisa, yang jaga tuh cuman 2 orang. 1 orang ya? 1 orang. Jadi mending di kliniknya bisa dijagain sama mama, mertua gitu. Tapi kliniknya bagus. Iya bagus, besar, kayak rumah gitu. Ya bagus lah, dipilih yang bagus, suaminya Bang Andi. Ya juga sih. Gimana Bang Andi punya istri secantik Nia, punya anak dari Nia? Ya kalau dari saya sendiri sih pribadi, gimana ya, bahagia, senang, alhamdulillah juga. Aduh, bahagianya ya Ujus, sekarang Nia jadi mama muda. Putih jadi pengen dia punya baby juga. Iya ya Putih, aku juga dengernya bahagia banget loh. Kamu tuh ya Putih kebiasaan banget pengen ikutan terus. Ya namanya juga perempuan, Ujus. Siapa sih yang nggak mau punya baby dan jadi Mahmud, aka Mamah Muda? Cari dulu deh Putih jodohnya siapa, baru deh tuh punya baby. Tapi kamu tahu nggak sih teman dari mereka juga ada loh yang baru mau menikah. Iya tuh, ntar aku cari deh lelaki yang kaya dan ganteng banget. Siapa sih Ujus yang baru lamaran itu? Sana cari deh ini loh Putih, Rara. Dia kasih kabar kalau baru aja dilamar. Terakhir diambil bilangnya tentang persiapan aja. Ya ampun, Neng Rara akhirnya lamaran juga ya sama si Akang Aladul. Cus Aujus, aku juga penasaran nih sama kabarnya. Mereka udah ketemu keluarga, artinya waktunya ini tinggal sebentar lagi. Nah sekarang mereka lagi sibuk cari seserahan, coba kita ini. Oh wow. Lagian Mas bilang, Dek kamu, dia bilang, Dek kamu seserahan apa? Katanya. Ya udah aku milih aja yang mehong-mehong, emang kenapa? Boleh. Sebentar. Kamu yang beliin kan? Iya. Kamu itu beban nggak? Maksudnya kan dia. Itu mall besar. Nggak, sebentar mohon maaf Aladul. Nggak, ini kenapa? Ini kenapa sih kamu ngelus-ngelus kepalaku, nggak boleh? Kasian banget kan mau nikah cari seserahan. 3 kali nggak pernah dapat seserahan guys. Sabar kan, nggak ada seserahan buat dia. Bukan, aku nggak pernah yang jalan-jalan kayak gitu sama pasangan. Aduh, kamu ngaturkan rambutku. Acak-acakin loh itu. Tapi masa kamu nggak pernah seserahan sekalipun? Enggak. Kamu lebih ke berserah ya? Ya karena aku kan menerima kekurangan pasangan. Karena kan pasangan belum tentu banyak rezekinya. Jadi buat aku ya udah sah. Yang penting seperangkat alat sholat, tahun depan seperangkat alat sholat sama yang memang kamu ini gitu. Oh kalau yang sekarang, kalau yang sekarang mah dia seserahannya bukan mall lagi. Itu seserahan kamu yang Aladul pakai nanya. Keren loh. Seserahan itu pokoknya aku dari awal udah bilang, Dek, aku nggak mau surprise seserahannya ini nanti datang tiba-tiba pokoknya ini barang yang nggak bermanfaat. Jadi pokoknya kamu pilih yang kamu mau. Ih, cucok Rara, so cantik. Pengennya apa, insya Allah rezekinya pasti ada. Ternyata so cantik banget. Jadi orang tuh selalu bilang ke orang tua, selalu bilang, teman-teman selalu bilang, udah nikah juga selalu bilang, nanti kalau mau nikah insya Allah ada rezekinya. Dan ternyata bener, semuanya yang dia pengen bisa dibeli gitu. Semua seserahan udah dibeli nih? Udah semuanya, alhamdulillah. Mall gede loh, itu tadi ke toko gede loh. Itu mallnya di Senayan. Cantik banget sekali. Ulang-ulang. Enak banget biar semua seserahannya. Alhamdulillah. Hebat Aladul ya Allah. Pernikahan ini tinggal di depan mata. Berapa persen udah semua persiapan? Kalau lamaran sih, hari ini habis acara ini kita langsung technical meeting buat acara lamaran. Cucok! Pertanyaan sebelum yang itu, aku mau nanya, emang cantik banget Rara? Lihat dong
Jawaban Aladul apa? Sangat. Oh my God. Masya Allah. Sangat cantik. Technical meeting buat lamaran hari ini. Ya, hari ini. Emang lamarannya kapan? Insya Allah di Desember awal. Desember tuh besok loh ya Di Allah. Desember itu memang hari yang sangat istimewa dan bahagia Lamarannya di mana? sekali. Di Salatiga? Kalau lamaran di Jakarta. Di Jakarta. Kenapa kakak bahagia kan yang mau kawin ini? Aku Bahagia juga dong kan, bahagia Mami. dong kan aku suka melihat kebahagiaan orang lain. Allahumma sholli ala Muhammad, siapa tahu nanti aku pas aku menikah di Desember juga. Amin. Menular, Betul ya Allah. Dan yang bener ya. Oke, lamaran awal Desember ya, awal Desember. Pernikahannya? Seragam. Pernikahannya insya Allah di bulan Februari. Jujur Rara Kewong. Februari juga, puasa Februari. Tapi sebelum puasa. Jujur, Rara sebelum puasa masak sahur. Tapi aku udah bilang, aku nggak bisa masak, aku nggak bisa apa. Pokoknya kalau mau sahur, mau makan, pesen aja. Ya Allah, Aladul nggak jadi deh kalau gitu. Enggak. Aku udah bilang ke Rara, maksudnya mungkin di mulut dia seperti itu. Tapi selama ini kalau misalnya aku main ke rumah, Rara tuh sering masakin dan masakannya enak-enak. Belain ya Allah, Aladul segitu cintanya. Tadi Cantik banget. Gede banget gua gede. Tapi bagus, ini tuh saling menutupi kekurangan Nggak masing-masing. kebangetan si Aladul so cantik banget. Aduh lucu banget sih Putih liatnya. Pasti kamu FOMO kan, pengen ikutan dilamar juga. Ih, Aujus stop deh ledekin aku gitu. Tapi ya, iya sih aku mau juga Aujus. Udah aku tebak jawaban kamu. Tapi kamu tahu nggak Putih? Tahu apa sih Aujus? Boleh kali di spill. Sekarang Rara dan Aladul lagi persiapan menuju Sahlo di sosial media Rara yang membagikan momen saat pre-wedding. Gemes deh. Ish, itu mah aku juga udah lihat tuh Aujus. Aku juga suka liatnya. Rara tuh cakep pisan pakai suntiang. Tapi Aujus di balik kabar anggota Biodi yang udah nikah ada loh satu yang belum menikah. Aku tahu nih siapa. Pasti Meli ya. Yang sampai sekarang nggak dapat kepastian dari cowok yang pernah deket sama dia. Meli emangnya nggak mau ikutan nikah juga ya? Loh, kok kamu nggak tahu sih Aujus? Teteh Meli ini udah putus lagi sama pacarnya yang kemarin. Loh kan belum lama ini baru aja main ke bagi-bagi ambiar bareng pacarnya. Nih kalau nggak percaya kita lihat bareng. Mau dibawa kemana sebenarnya hubungan ini? Nggak dibawa kemana-mana sih Kak. Mungkin ya belum aja sekarang. Belum aja sekarang. Apa yang membuat Melili itu berpikiran belum aja sekarang? Faktor apa sih sebenarnya? Ya mungkin saat ini kan Meli juga masih muda, belum kepikiran sampai sana. Tapi ya kalau dibilang ada kepikiran serius atau enggak, kepikiran cuman belum sekarang. Tapi kalau Tama sendiri udah bilang nggak bahwa hubungan kita ini serius loh dan aku pengen ke jenjang pernikahan nanti suatu saat dengan kamu? Udah. Oke. Jadi memang komitmen kita buat ngejalanin hubungan ini tuh maksudnya serius. Kalau misalkan memang pengen ke jenjang selanjutnya itu kita harus ngejalannya ya dengan hati, terus saling support, tidak ada mengekang satu sama lain gitu-gitu. Oh gitu, tidak ada saling mengekang satu sama lain. Kalian kan dari dunia yang sama ya, Melili penyanyi, Tama Kim dancer, di atas panggung sering bareng pastinya ya. Iya, betul. Tapi kalian sebelum pacaran tuh apakah memang belum mengenal, maksudnya bukan temen yang beneran deket, kemudian pacaran, atau ya memang stranger atau orang yang nggak dikenal kemudian di PDKT akhirnya deket? Nah itu sih, belum kenal sebelumnya. Jadi sempet nanyain sama salah satu bosnya dia, koreografer. Jadi kayak cari tahu siapa. Terus akhirnya aku coba cari tahu gitu Kak. Akhirnya Iya, nyaman sampai 5 tahun ya. Saking nyamannya berasa teman. Kita mau kasih lihat yang satu ini buat Melili dan juga Tama. Melili dan Tama Kim hampir 5 tahun bersama. Melili, aku malah nggak ngerasa pacaran sama dia, berasa jadi adiknya dia aja. Oh, kok gitu-gitu perasaannya? Nggak ngerasa pacaran sama tapi dia. ngerasa seperti jadi adik. Jadi itu gimana adiknya. maksudnya? Ya ini hal Iya. yang baik juga sebenarnya. Jadi positifnya ke aku itu Mami, maksudnya kayak dia sebagai pasangan tapi nggak hanya itu gitu loh. Jadi dia berasa kayak abang aku juga, kayak temen Ngomong juga. gitu ya. Jadi nggak yang ngerasa kayak, ya aku pokoknya pacaran, enggak. Bahkan lebih gitu, kayak keluarga sama mama juga kan udah kenal. Jadi kalau ada apa-apa di Jakarta pun mama selalu nitipinnya ke Tama juga gitu. Sama mama udah kenal? Udah.
Tapi apakah kamu udah kenal sama keluarganya Tama Kim? Udah. Oh, udah kenal sebetulnya? Udah ketemu? Udah. Oh, oke. Udah. Biasanya kalau orang pacaran cukup lama, sebutlah 5 tahun. Kemudian ya mungkin kalian punya niatan untuk ke jenjang yang jauh lebih serius walaupun masih belum ada komitmen, masih belum mengikat satu sama lain. Sempat ada perasaan, ada waktu atau momen mau mundur nggak sih atau insecure ini? Aduh gimana sih, mau gimana sih? Mungkin sejauh ini sih enggak ya. Karena apa ya? Aku kalau ngejalanin hubungan enggak apa ya? Kayak ya udah jalanin aja gitu Kak. Enggak yang mikir kayaknya aku nggak bisa serius deh. Kayaknya aku udah sampai sini aja deh. Kayak ya udah kalau aku pacaran mau itu dalam hubungan apapun, pertemanan pun kayak ya udah jalanin aja. Kalian berdua yang saling suka cemburu tuh siapa? Sama-sama sih. Oh, sama-sama saling cemburu. Berarti kan kalau Tama kan harus dia kan dancer kan, dia harus misalkan nari, nemenin penyanyi. Kamu ada rasa cemburu nggak? Dulu sempet aku ada, dia kan suka apalagi Meli kalau di panggung kan harus gimana sama temen-temennya gitu kan. Nah. Sama pernah juga, aku kan dulu pernah di couple-couplein gitu kan. Nah, dia sempet cemburu juga kayak, oh ini banget ya, katanya ya kan kerja. Mesra banget sih gitu ya. Begitupun sebaliknya, aku pernah waktu dia lagi nari kayak, maksudnya kayak ini nggak banget gitu Nggak bikin narinya kamu masa nyaman. begitu iya. Tapi akhirnya seiring berjalannya waktu ya udah. Aduh, padahal udah 5 tahun pacaran, tapi ujungnya putus loh. Jatuhnya jagain jodoh orang, Meli. Bener Aujus, jagain jodoh orang sambil nyuci rumah. Tapi ada kabar bahagia juga loh, ternyata dia lagi dekat sama seseorang. Tahu nggak sih siapa? Sama siapa tuh? Spill kali orangnya. Ini loh, Teteh Meli dikabarkan deket sama Arbil. Aduh, semoga deh Meli. Supaya nggak jagain jodoh orang terus. Mending kita lihat penampilan dari Biodi yang udah lama nggak tampil. Yuk ngariung lagi sini.
nih pada ngefans kan sama Sri Devi? Nih berita kali ini ada Sri Devi yang kini sukses menjadi penyanyi dan juga bintang sinetron loh Putih. Tapi di balik kesuksesannya ada perjuangan yang berat dari anak dari seorang tukang kayu ini. Sri Devi bahkan sampai diremehkan orang terdekatnya loh. Ih, jahat bisa nih Putih. Aduh, kok bisa ya nggak support orang terdekatnya sendiri? Tapi keren banget sih Aujus, ini si Teteh Sri Devi teh. Walaupun anak kampung dari antah berantah, kita juga punya kesempatan buat jadi terkenal nggak sih? Coba Aujus pengen lihatnya gimana sih perjuangannya Sri Devi sebelum jadi terkenal. Allah. Sri Devi, apa rasanya anak tukang kayu berhasil menaklukkan Jakarta? Iya, sebenarnya nggak bisa dibayangin kalau aku bisa sampai di titik ini, alhamdulillah. Karena dulu memang ini cita-cita aku menjadi seorang penyanyi memang dari dulu. Dan ya alhamdulillah sekarang tercapai sih, Masya Allah. Ya. Jadi bapak atau papa atau ayah panggilnya? Bapak. Bapak adalah seorang tukang kayu? Betul. Sampai sekarang masih atau? Kalau sekarang sih udah nggak aku suruh kerja, orang tua udah aku bawa juga ke Jakarta. Bagus. Berapa bersaudara? Aku satu. Aku 2 saudara, jadi aku punya adik. Oh, kamu punya adik? Iya. Mama saat itu kerjanya apa sebelum kamu pergi atau hijrah ke Jakarta? Kalau mama saya emang ibu rumah tangga, cuma bapak yang kerja mebel kayak bikin pintu, jendela gitu. Itu kan tukang kayu tadi itu. Iya. Iya. Ketika kamu melihat usaha orang tua kamu menjadi tukang kayu, tidak ada salahnya juga tukang kayu. Banyak tukang loh kayu orang yang mebel. sukses mebel ya kan. Pak Jokowi aja awalnya dari mebel ya kan. Kayu juga awalnya. Ya kan? Tapi ketika kamu ke Jakarta, pasti kan juga merasa bahwa aku nih dari Prabu Muli. Bersainglah aku dengan seluruh Indonesia. Nyanyi di panggung yang begitu besar sekali. Gimana ya? Dulu banyak sih omongan orang kayak, aku kan dulu kan kalau ditanya, kamu cita-citanya jadi apa? Penyanyi gitu kan. Kayak banyak juga yang ngomong, gak akan mungkin gitu kan tercapai gitu. Kayak, alah kamu juga dari orang yang gak mampu gitu. Banyak-banyak. Tinggal di pelosok. Iya, tinggal di pelosok daerah gitu loh. Banyak juga yang maksudnya itu yang kayak ngehina juga sebanyak. Siapa? Datang dari siapa? Teman sendiri, lingkungan sendiri di dekat rumah? Betul, lingkungan sendiri juga, lingkungan dari rumah juga banyak yang bilang kayak gitu. Keluarga ada nggak bilang seperti itu? Kalau keluarga sih alhamdulillah sampai detik ini sih nggak ada yang maksudnya itu mensupport semua kalau dari keluarga. Tapi sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana sayang sekarang Allah udah angkat derajat kamu? Ya alhamdulillah juga karena mungkin berkat dukungan dari orang tua, doa dari orang tua, dan keluarga dan teman-teman yang udah mensupport aku sehingga aku bisa sampai ke titik ini. Juara 1? Iya. Pulang ke Prabu Muli menyandang juara 1. Gimana sambutan orang-orang yang dulu sempat memberikan komentar miring buat kamu? Nggak mungkin nih dari daerah, dari Prabu Muli, anak tukang kayu. Bisa ke ibu kota dan menjuarai ajang tersebut. Betul, jadi kemarin pas aku udah selesai juara 1-nya kan aku pulang kampung. Pas aku pulang kampung tuh alhamdulillah banyak banget memang. Sampai rumah aku tuh nggak muat sama orang-orang yang ada yang datang itu loh Mami. Jadi mereka nggak tahu dari mana aja itu datang. Dan mereka tuh ada yang saya ngomong, ini aku loh yang keluarga, ini nih aku tuh kita tuh masih keluarga, iya. Malah udah jadi ini ya. Kamu masih ingat nggak sih? Iya. Kan kalau kita gitu kan memang kayak gitu kan, jadi kayak yang ini loh yang pernah anterin kamu ke sekolah, ini itu yang pernah bantu kamu ini. Kayak aku mikir kapan ya kira-kira? Aku sampai nanya sama mamaku, emang itu keluarga kita ya gitu. Sampai kayak enggak bukan kata mamaku. Ya siapa ini? Iya. Bener hebat banget ya perjuangan Sri Devi ini. Dari yang anak tukang kayu terus dibully sama temennya sampai ada yang ngaku-ngaku jadi saudaranya. Aduh, giliran sukses aja baru nempel-nempel terus. Gak lama pasti minjem duit tuh. Sering terjadi ya Sobat Ambiar. Tapi bener sih Aujus, bulian dan tekanan dari orang-orang tuh bisa buat diri sendiri termotivasi buat jadi lebih baik lagi. Dan membuktikan kalau kita bisa melalui itu dengan percaya diri serta support doa dari orang tua.
Sobat Ambiar, aku udah pengen nyanyi dangdut nih sama Putih. Udah lama kita nggak ngeluarin suara merdu kita yang bikin geger satu kampung. Hayo, Ujus, aku juga pengen nyanyi nih sambil goyang-goyang gitu. Stay tune terus ya Sobat Ambiar, masih ada dangdut collection lainnya. Tetap di pagi-pagi Ambiar, geger. Ujus tau gak sih siapa penyanyi dangdut idola aku se-Jawa Barat? Emang siapa sih Putih? Kamu kan buta nada, ngerti lagu aja enggak? Nggak usah sesuatu punya idola deh. Iya, aku kan kemarin nonton konsernya. Aku udah punya list banyak banget konser-konser se-Jawa Barat. Coba tebak nih siapa? Siapa sih Putih? Aku sih taunya ada Astrid yang gini lagunya. Wanci burit surya rek pamit reka mana. Aduh, mending stop ya Ujus. Nggak sehat tau buat telinga aku. Ya, kayak suara kamu bagus aja. Coba nyanyi. Wanci burit surya rek pamit. Udah. Mending kita lihat aja deh performnya ada Astrid yang bikin sing along bareng. Ada Astrid, kita lihat ini dia Tuma Rima di pagi-pagi Ambiar. Silakan ada Astrid. Wah, bagus banget ya suara Teteh Ade. Itu juga idola aku sih. Tapi menik kudet pisan sih si Ujus ini masa cuma tahu Ade Astrid doang. Teteh Iting juga terkenal pisan di Jawa Barat ini. Menurut aku mah dah bagusan Teteh Iting suaranya. Ah, yang bener Putih. Bener Ujus, didengar langsung aja deh. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan Tita Iting.
keren sih, tapi aku tetap lebih pilih Ade Astrid deh. Soalnya kalau ada aku hajatan pasti ngundangnya Ade Astrid. Iya udah deh, selera masing-masing deh ah. Tapi nih Ujus, katanya mereka nggak akur loh karena saling saingan gitu. Masa sih Pute? Ih, gak percayaan deh Ujus, nih aku kasih lihat beritanya ya. Sama-sama terkenal di Jawa Barat, Ade Astrid dan Iting tak pernah tampil di panggung yang sama. Ini kan saingan ya? Tuh. Wow. Jadi gimana dari Tete Ade dulu? Enggak, kita nggak saingan, cuma emang kadang beda jamnya. Kita satu panggung, misalkan aku jam 1, terus jam 2-nya siapa, baru jam 3 gitu, selingan doang. Jam 1, jam 4 subuh. Nyautnya gitu ya. Iya, nyautnya tuh kayak nggak seneng ya, Uya? Iya. Wah, itu ya. Kenapa? Aslinya emang beneran temenan. Udah berantem aja napa? Gak boleh nih, gak boleh. Tapi ini dua biduan yang paling kondang di Jawa Barat. Cuman Iting mengaku katanya dia lebih mahal daripada Ade Astrid, betul? Ini yang paling mahal. Tapi apa yang membuat kalian itu ya sekarang ini dikenal sebagai biduan yang paling laris manis di Jawa Barat? Kalau menurut Ade Astrid itu kenapa? Nama kalian itu nama yang paling sering disebut loh di Jawa Barat. Enggak sih, maksudnya ya karena bawain lagu Sunda. Emang awalnya, awal pertamanya ingin lagu Sunda naik lagi gitu. Pas Kakot ingin naik lagu Sunda naik. Dewi, kita sebagai orang Sunda gimana ngelihatnya dua orang Sunda ini? Seneng lah ada generasi muda yang menjadi legacy, yang mau apa, kan jarang ya anak-anak muda mau tetap concern di seni budaya, khususnya tradisi Sunda gitu kan. Maksudnya enggak banyak, udah langsung ke Korea-Koreaan, Barat-Baratan gitu kan. Salah satunya mereka, banyak juga ada di belakang mereka, tapi salah satunya mereka dan mereka menjadi nomor 1 di Jawa Barat, aku bangga. Alhamdulillah ya, keren pisan ya. Ini kita mau kasih lihat komentar netizen tentang Ade Astrid. Nah, ini dia. Ade Astrid sama Iting gak pernah nyanyi bareng. Pasti pada nggak mau kalau dibarengin, takut kesaing. Tuh netizen nih. Terus ada lagi nih. Ada yang bilang bagusan Teh Ade. Ada yang bilang bagusan Teh Iting. Aku masuk ke dua-duanya. Punya gaya masing-masing di panggung. Semoga bisa lihat Teh Iting dan Teh Ade nyanyi bareng. Ada gitu. Ada lagi baca lagi, Paul. Oh iya. Dua-duanya bagus punya ciri khas. Tapi nggak pernah lihat mereka nyanyi bareng. Kenapa ya? Kenapa Teh Iting nggak pernah satu panggung sama Teh Ade Astrid? Pertanyaannya kenapa gitu kan, misalkan ada kayak klien pengen kalian berdua gitu di jam yang sama kan nggak apa-apa juga kan? Iya benar. Gak apa-apa, cuma emang permintaan. Jarang ada minta. Permintaan katanya nggak mau bareng. Ya Allah, masa Teh Jarang Teh. Emang jarang. Jarang barengnya. Tapi tadi kata orang make up, kalian katanya nggak mau ruang make up bareng ya? Siapa yang ngomong? Cuman gini, kalian maksudnya pernah nggak kepikiran buat kolaborasi barengan gitu, kalian berdua nyanyi duet gitu? Belum ada kolaborasi bareng karena emang sama jadwalnya bentrok terus. Aduh, sama aja. Sama-sama sibuk ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu mah komentar-komentar netizen aja. Gak mungkin dong mereka berantem. Sama-sama penyanyi dangdut, sama-sama suara bagus, sama-sama satu daerah lagi. Emang di callingnya gak pernah satu panggung aja. Buktinya di panggung Pagi-Pagi Ambiar kemarin akul-akul aja tuh. Iya sih Ujus nih, akhirnya mereka duet bareng loh di Pagi-Pagi Ambiar. Emang ya netizen tuh ada aja deh yang digoreng.
ngefans deh sama dua-duanya. Tapi Putih ada juga nih Novia Rosma yang suaranya nggak kalah bikin kecanduan. Di pagi-pagi Ambyar, Novia Rosma. Gerong dei, gerong dei. Deng dei, deng dei, deng dei. Gerong dei, gerong dei. Dapuku hayang di gerong. Hayang mana, hayang mana, hayang mana. Nuga bawa, nuga bawa nak mana. Hoyong mana kinasara hoyong mana. Hoyong anu parbagerna. Lain 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 daun awi. Laca berem, laca berem. Lain-lain baca diri, baca dengan di bageran. Cai, kopi, peperi di lelet moal. Calik, sarang api, peperi dijadikan moal. Hadiah, aduh. Gerong dei, gerong dei, gerong dei. Hidang dei, hidang dei, hidang dei. Gerong dei, gerong dei. Dabongan hayang di gerong. Wayang mana, wayang mana, wayang mana. Nuga bawa, nuga bawa nak mana. Hoyong mana, mami hoyong mana. Hoyong anu pabagerana. Suaranya bagus banget, tapi aku nggak tahu liriknya, makanya nggak sing along gitu. Kalau Aujus sih suaranya dari tadi ganggu ya. Yo, kamu aja yang nggak tahu lirik. Makanya kalau suka dangdut tuh jangan FOMO doang. Iya deh, nanti semua lagu dangdut aku hafalin dulu biar nanti aku nggak kelihatan FOMO gitu. Ya udah deh Sobat Ambyar, daripada kita nanggepin si Putih yang lagi kepomoan sama dangdut, mending kita nyari tiket bareng aja Sobat Ambyar. Gak usah ngajak si Putih, diam-diam aja. Pokoknya tonton terus Pagi-Pagi Ambyar setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8.30 pagi hanya di Trans TV. Pagi-Pagi Ambyar, geger.